Kita bacakan suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab untuk diri kita masing-masing. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita di bulan Syawal ini setelahnya kita menyelesaikan ibadah selama 1 bulan penuh ibadah wajib melaksanakan saum, dan insya Allah sebagian dari kita sudah ada yang menyelesaikan 6 hari ibadah sunnah di bulan Syawal, saum sunnah di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketenangan kalbu, ketenangan dalam kehidupan, ketentraman, jiwa-jiwa yang senantiasa mutmainnah, jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan untuk menjadi abdinya Allah, jiwa yang senantiasa merindukan untuk mendapatkan rahmat, barokah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita dapatkan ketenangan qalbu sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pada saatnya sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Tentunya kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dari silaturahim itu memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah. Dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan dalam keadaan sehat walafiat, jag waringkas, ya, untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah, berbakti kepadanya, kemudian berbagi dengan sesama, dan pada saatnya kita juga berharap kita diwafatkan husnul khatimah, kelak dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebagaimana yang Allah panggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala abdi-abdinya dan hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan Allah satu-satunya tambatan hati kita. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pancaran cahaya keimanan yang dipancarkan oleh ruh atau jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada saatnya berada dalam keadaan selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, terimalah amal ibadah kami dari mulai membacakan 2 kalimat syahadat, menggetarkan kalbu kami, kemudian kami melaksanakan sholat. Jadikan sholat kami khusyuk, kami melaksanakan sedekah, zakat dan infak serta wakaf yang ikhlas. Jadikanlah ya Allah diri-diri kami ini melaksanakan ibadah saum yang sudah kami selesaikan di bulan Ramadan, saum yang makbul yang diterima, dan saum syawal kami ya Allah sempurnakanlah dengan sempurnanya pemberian pahala dan ganjaran darimu. Ya Allah ya Rabbana, bagi diri-diri kami ya Allah yang belum sempat melaksanakan ibadah, belum menutupi batalnya di saum Ramadan, belum menambahkan dengan saum Syawal, berikanlah kekuatan, panjangkan umur kami, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan berikutnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, bagi diri-diri kami ya Allah yang hari ini sedang menggetarkan jiwa dan kalbunya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berikanlah istiqomah ya Allah, berikanlah kemampuan ya Allah sesuai dengan kadar dan iradahmu. Allahumma rabbana ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Mari Bapak Ibu, hembuskan napas kita, tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan usapan seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup ya, dan kita hidup dalam keadaan senang, berbahagia, istiqomah untuk senantiasa berjamaah. Alhamdulillah yang mudik sudah pada balik ya, selamat datang Bu ya, sudah selesai melaksanakan ziarah kepada sahabat-sahabatnya di kampung, di tempat tinggal, berziarah kepada orang tua, kepada sanak famili yang sudah meninggal dunia ya. Allahumma ya Allah, hari ini berbahagia di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Kota Bandung ya. Sebelah kanan belum hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir. Insya Allah kita ungkapkan bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita. Yuk kita ungkapkan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Jangan malu, jangan tanggung. Mintalah kepada Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kita yakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Insya Allah. Setelahnya kita yakin bahwa hari ini kita hidup di Ciwit Bu, dagingna masih kerasa enggak, kumpulkan pengacian ya, pengacian supaya jelas, oh iya saya ini masih hidup bener dengan linur ya, yakinkan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, dan Islam adalah agama kita. Kita minta dibimbing, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, untuk menjadi orang yang senantiasa menjadi abdinya Allah. Karena Allah ciptakan kita itu untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi abdinya Allah. Dan ketika menjadi abdinya Allah, kita diberi petunjuk asy-syiratal mustaqim. Itulah agama Islam. Asy-syiratal mustaqim itulah Al-Qur'an. Asy-syiratal mustaqim itulah hadis atau cerminan akhlakul karimah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syiratal mustaqim itulah perpaduan ibadah yang disertai iman, akal, dan juga praktek dalam amal kehidupan. Sehingga kita ingin dalam kehidupan ini menjadi orang yang mustaqim, orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dijauhkan dari sifat-sifat maghdub, yaitu orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal, dan sifat-sifat orang dolin, yaitu beramal tidak pakai ilmu. Kita berilmu,
beramal, dan disertai iman yang kokoh, yang kuat. Untuk bisa menguatkan itu semua, Rasul membimbing kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan manusia yang paling banyak manfaatnya, kita juga mendapatkan informasi, khairun nas mangkola umur wahasuna amalu, adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Yang baik amal yang seperti apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Quran dan Rasulullah mengajarkan kepada kita perbuatan terbaik di dunia pada saat waktu yang ditentukan, waktu-waktu tertentu adalah ada kriteria-kriterianya. Setiap waktu, ada yang tepat untuk melaksanakan ibadah. Waktu antara sholat subuh sampai dengan keluarnya matahari diberikan kesempurnaan Allah untuk mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, yaitu melaksanakan 3 aktivitas. Sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua adalah tetap tinggal di masjid beriktikaf sampai keluar matahari. Dan yang ketiga, sholat 2 rakaat pada saat setelah matahari muncul, setelah matahari keluar. Kurang lebih 10 sampai 15 menit setelahnya waktu matahari keluar. Insya Allah di kita kira-kira pukul 6 sampai pukul 7 silahkan untuk melaksanakan ibadah sholat isyraq. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan dan kita usahakan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya, mulainya setelahnya sholat subuh itu tidak ada aktivitas lain, langsung melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, kemudian kita berzikir, bersolawat, dan dilanjutkan dengan doa-doa, kirim kepada arwah-arwah, juga berdoa kepada Allah untuk semua kebaikan di dunia, kebaikan umur, kebaikan ilmu, kebaikan amal, kebaikan rezeki, kebaikan keluarga, kebaikan jodoh kita, kebaikan anak kita, dan kebaikan apapun yang baik di dunia, kapanpun, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan disempurnakan dengan melaksanakan i'tikaf, dengan tinggal di masjid dalam keadaan bersuci, punya wudhu, kemudian kita mencoba untuk menambah ilmu, menambah kualitas lidah kita supaya tidak ngeluh baca Quran. Kemudian kita juga ingin menambah pemahaman dengan membaca tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Kemudian kita juga mencoba sedikit demi sedikit mengamalkan, kemudian kita nikmatkan kehidupan ini dan kita persembahkan untuk bersama-sama menikmatinya dengan menyebarluaskannya, baik langsung dalam kehidupan, dalam kehadiran di masjid ini, ataupun melalui sahabat-sahabat yang ada di luar sana, yang ada di dunia maya sana, atau yang sekedar ikut menonton hasil rekaman kita, insya Allah. Alhamdulillah sudah hadir di Cirebon, dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga, dari Bandung Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, kemudian dari Bandung juga Teh Elis bersama keluarga, dari Cirebon juga hadir Ibu Hilda bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita. Ingat, hari ini sudah hari ke-13 dari bulan Syawal. 13 berarti 13, 14, 15 udah masuk lagi kategori saum sunnah. Niatkan yang belum niat sunnah Syawal, hari ini sekalian sunnah Syawal, sekalian sunnah Senin Kemis, hari Senin, sekalian sunnah Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. 3 sunnah hari ini bisa dilaksanakan, ya. Niatkannya sunnah, jangan niatkannya qadha. Kalau qadha hanya qadha saja. Tapi kalau sunnah silakan rangkepkan, Bu. Sunnahnya dikumpulkan, ya. Ibu yang ulang tahunnya hari ini Senin, ya sekalian sunnah, ya Allah, saum hari ini saum lahir aku. Apa Bu bahasa Jawa itu? Weton. Saum weton. Jadinya ayo cek orang Sunda mah saum wadal. Wadalna poetan punya. Wadal jeung weton teh sami Bu. Ya. Kemudian apa yang harus kita niatkan? Niatkan. Boleh nggak niatnya setelah subuh atau sekarang baru niat? Boleh untuk saum sunnah. Tapi kalau yang qadha, kalau belum niat,
tidak sah niatnya kalau sudah masuk di sholat subuh. Jadi bedanya qadha saum sunnah dan saum fardu. Kalau yang wajib, yang fardu, niatnya harus sebelum sholat subuh atau sebelum waktu fajar. Tapi kalau sunnah boleh niatnya sekarang. Tadi sudah makan comrok 3, nggak apa-apa Bu. Niatkan abdi hayang saum ayeuna sunnah. Oke, bukana comrok buka opat di maghrib gitu ya. Itu Pak Dede. Tapi mun aya keneh kopi ayeuna awayahna teh bisa punya seepkeun we teruskeun ya. Ulah niat deui nya. Nah, itulah kesempurnaan kita. Mudah-mudahan dari yang kita lakukan ini kita mendapatkan keimanan yang menenteramkan, hidup menjadi tenang, ya, tidak banyak galider, teu paciweuh, tidak galau kalau kata anak-anak mah. Tapi sekarang justru tumanina, hirupna genah, katingalina merenah, kemudian tumanina. Ya, syukur-syukur ditambah dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Maut ibu ayeuna husnul khotimah. Nyebutnya ya. Baik. Kita tambahkan nikmat kita hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan yang akan kita baca hari ini adalah surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa yang kita baca hari ini mulai ayat ke 66. Insya Allah kita akan baca sampai dengan ayat ke-70. Dan kita niatkan hari ini berakhirnya pukul 6:15. Supaya kita bisa punya kesempurnaan untuk menjalankan juga kegiatan aktivitas lain. Karena tidak terlalu lama. Siapa tahu Ibu Tegi sekarang result kita tadinya. Jadi sekarang kita sampai pukul 6:15, kalaupun lebih-lebihnya sampai 6:30. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat ke-66. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum. أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, jadi ini apa pula nih, katakan ya,
kok disuruhnya membunuh diri dan keluar dari kampung. Ini kaitannya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kebanyakan manusia bahwa mereka seandainya diperintahkan untuk melaksanakan larangan-larangan yang mereka langgar, niscaya mereka pun tidak akan melakukannya. Bunuh diri kan dilanggar, meninggalkan kampung halaman dari tanggung jawab tentunya juga dilarang. Ya, tiba-tiba diperintahkan oleh Allah, bunuhlah dirimu sendiri dan keluar dari kampung. Ternyata mung oge. Jadi naon atuh hayang nate ibu tehnya, bapak teh disuruh sholat mumul. Kita sholat teh malah kira-kira Bu. Ya, artinya apa? Ekstrimnya perintah Allah itu kalau seandainya membunuh atau dibunuh atau bunuh diri itu dilarang, bagaimana kalau seandainya dia disuruh membunuh diri? Artinya apa? Pada saat itu terjadi manusia saling bunuh. Padahal membunuh itu tidak boleh. Membunuh satu jiwa tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Artinya tanpa hak itu nggak ada dosa, nggak ada apa, tiba-tiba dibunuh orang itu. Ya, sama dengan membunuh semua orang. Makanya hukumnya harus dibunuh lagi yang membunuh. Ya, namanya hukum qisas. Nah, ini perumpamaan bahwa manusia itu pada saat itu yang membunuh orang lain, padahal itu dibunuh dilarang. Tiba-tiba kalau seandainya mereka disuruh membunuh diri, mau enggak? Ya. Kemudian mengusir orang dari kampungnya itu tidak boleh. Tidak boleh Pak mengusir orang dari kampungnya, dari tanah airnya. Kalau kata bahasa sekarang, dari tanah leluhurnya, dari tanah adatnya. Kan kemarin ramai itu di mana Pak? Nah, belah ditulah, deket-deket etaknya, dibunuh, terus dibunuh, diusir, nggak mau kan, sampai siap mati mereka. Nah, karena tanpa hak, tapi kalau ada hak, ada kesepakatan, boleh-boleh aja nggak apa-apa ya. Kepentingan membuat dam, membuat bendungan, ini sepakat, ganti ruginya sekian, ganti untungnya sekian, mereka sepakat, bikin jalan tol sepakat. Tapi kalau nggak sepakat nggak boleh. Nah, ada contoh di Jawa Barat yang menarik ketika mau dibangun jalan tol antara Palimanan dengan Cikopo, Cipali, itu di sebuah tempat yang namanya Kota Waringin, ya, Kota Waringin di Cirebon, ya, Ciwaringin, ya, banyak Waringin lah ya tanya. Itu ada sebuah tanah leluhur yang di situ ada makam. Begitu diukur oleh yang mengukurnya jalan tol itu harusnya lurus, ya Ciwaringin ya. Kota Waringin mau di Kalimantan, ini mah Ciwaringin di Cirebon. Kalau Tenjo Waringin di Tasik, ya, ya di Garut, ya Cilawu. Ini mah Ciwaringin, Caringin mah luhureun Pak Dede. Nah, jadi apa yang terjadi karena tidak setuju, tidak sepakat karena ada makam tanah leluhur di situ, maka jalan tol yang udah dilurus meskipun bupatinya udah janji, ya, waktu itu janji untuk membebaskan, tapi tidak berhasil, akhirnya jalan tolnya diputarkan. Jadi aneh Bu, jalan Cipali itu Bu, kalau harusnya kan lurus jalan tol ini enggak, melong muter sampai muter ketemu dengan sebuah batu yang terkenal. Silahkan di Google, namanya Batu Blenong. Ada Batu Blenong. Ibu lewat kemarin Batu Blenong. Di sebelah kanan ada batu besar sekali, ya. Ada batu Blenong besar, tapi di atas gunung Pak Dede. Aneh itu Bu. Nah, di bawahnya itu ada makam-makam, katanya makam leluhur, gitu ya. Tentu leluhur orang sana, bukan leluhur orang suka miskin, ya. Jadi artinya apa? Ketika ketaatan kita kepada apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasul itu tidak diikuti, maka dicoba kalau mereka disuruh mengikuti apa yang dilarang mau enggak? Itu untuk menguji ketaatan. Ya, jadi di surat An-Nisa ini, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai ayat pertama kita tahu bahwa ayat pertama menegaskan tentang manusia diciptakan satu diri namanya Nabi Adam, kemudian diciptakan jodohnya namanya Siti Hawa. Apa diulang-ulang? Sebab banyak manusia yang sekarang tidak sadar, termasuk Israel itu tidak sadar bahwa mereka itu dengan Palestina itu bersaudara. Sampai sekarang kan para menteri luar negeri kumpul untuk meyakinkan si setan Nyaho itu untuk bahwa Palestina itu saudaramu, sama-sama kakeknya itu Nabi Ibrahim, sama-sama Bani Adam, kan gitu ya. Tapi mereka tetap aing Bani Israel, kan gitu ya. Aing Israel.
Kenapa? Menurut mereka Bani yang lain lebih rendah derajatnya sehingga boleh dibunuh. Nauzubillah. Dan kenapa orang-orang Palestina tidak mau keluar dari situ? Karena mereka adalah tanah airnya di situ, tanah leluhurnya. Jadi mereka tidak mau keluar. Apakah Indonesia tidak menyediakan tempat, umpamanya satu pulau untuk orang Palestina? Mereka tidak mau. Mereka tetap di situ. Kalaupun saya harus mati karena saya berada di situ. Kan itu. Ya. Jadi kita harus paham juga ini bahwa di antara mereka ada yang melanggar hal-hal yang menjadi perintah Allah. Kenapa sampai saat ini 34.049 jiwa mati, termasuk anak-anak dan perempuan dan orang tua, dibunuhin, dibombardir oleh Israel. Karena mereka baong, namanya juga baong, magdub. Orang Yahudi itu disebutnya di Al-Quran adalah magdub. Ya. Mereka merasa punya ilmu, keblinger, sehingga amalnya kacau. Ilmunya kan sama. Allah itu katanya Maha Rahman, Maha Rahim. Mereka gini-gini, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim gitu ya. Allah penuh kasih sayang. Sampai dijudulnya, oh jidatnya tuh ke dinding tembok ratapan. Tapi begitu ketemu dengan yang tidak seketurunan dengan mereka, mereka anggap mereka rendah. Bani Israel ini dari dulu ribut aja gawe ya. Dengan baninya sendiri, dengan kelompoknya sendiri, dengan sesama dari 12 keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Israel atau Nabi Yakub, mereka tidak akur. Tidak akurnya dimulai dari Yahuda nyempung ke Yusuf karena sumur. Ya, itu sejak saat itu sampai dengan kiamat gak bakal akur. Dengan saudara sebapaknya saja, jadi saudara Yahuda dengan Yusuf itu sama bapaknya beda ibu, beda indung, ya. Itu di kisah Nabi Yakub. Apalagi dengan yang namanya bangsa Palestina yang menurut mereka si eta mah turunan ti Ngora dan gitu ya. Turunan dari Siti Hajar karena dianggapnya dari Bani Ismail. Jadi kebencian itu muncul terus sehingga menutupi ilmu yang bagus yang mereka miliki, diberikan keunggulan oleh Allah ilmunya basqatan fil ilmi wal jismi. Nah, itulah yang namanya bangsa-bangsa Bani Israel itu basqatan fil ilmi wal jismi, dilebihkan dari bangsa-bangsa lain dalam ilmu dan fisiknya. Ya, kekuatan tubuhnya, fisiknya. Dan itu diberikan kepada Bani Israel. Sementara mereka menganggap lemah remeh yang lain. Dan itulah yang disebut antara ilmunya yang tinggi yang dia miliki dengan amalnya tidak nyambung. Maka disebutlah orang yang dimurkai Allah. Berilmu tidak beramal dimurkai Allah. Kabura maktan indallah. Kemurkaan Allah kepada orang yang menceramahkan, menyampaikan tapi manehna teu ngamalkeun. Masuk ceramah, masuk ngamalkeun, kata inget-ingetan Bu sama ibu-ibu lamun kuring ceramah terus teu ngamalkeun. Kamari urusan si Juber, punya amalkeun. Di urang pasti aya si Juber. Si Juber teh kumaha Bu? Teu meunang cai teh ka tempat batu. Kudu manehna we ngagolonto. Ya gitu ya. Kayaknya dicoba berayatnya. Mudah-mudahan si Juber nang gereja-gerejangnya ngilu ngaji ya. Nah, berikutnya yang harus kita paham bahwa yang namanya manusia itu yang namanya tadi maghdub, dia berilmu tapi tidak beramal. Ada juga yang manusia beramal tapi tidak pakai ilmu. Misalnya ngelehan maneh, disebut ngelehan maneh. Jelema nu sok ngelehan maneh bari jeung manehna teu nyampe teu bisa atau teu berdaya, itu adalah beramal tapi teu make ilmu. Padahal ilmunya bagi manusia selagi dia berikhtiar maka Allah akan membimbingnya untuk berhasil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jangan lupa manusia kalau berangkat dari dirinya menjadda wajada lamun keyang tangtu parang. Yang benar Bu dengarnya Bu ya. Jangan sampai lamun kerang tangtu hidung, bukan. Menjadda wajada itu lamun keyang tangtu parang. Keyang itu benar-benar hayang benar-benar. Ya, Bu Agus tuh hayang umroh, insya Allah parang. Tapi hayang umroh abdi mah tapi boga duit sautik jajan deui-nya terjadi atau Bu mau ngopi. Ya. Tapi cenah aya nu dibere nganyuk utong Bu. Namun aya umroh ayeuna nu mere nganyuk utong Bu sangsara kitu Bu tong maksakeun. Sabab naon? Sabab kudu dibayar. Mun geus dibayar ge kumaha? Ke ngaranna umroh nganyuk.
haji nganyuk kan gitu punya. Lamun nganyuk di Jawa Timur teu naon eta mah aya pesantren nya gede didinya daerah Nganjuk, Jombang dan sekitarnya ya. Lamun nganyuk terus-terusan kumamun pae can kabayar. Santri tanggung jawab kan gitu ya. Tapi da cenah bager ieu mah ayeuna mah keur usum jelema bager tapi aya pamrih. Kunaon bager we. Ya, gitu. Aya teu bager ayeuna. Loba Bu. Terutama kamari memeh pemilu balagur jelema teh Bu. Nu tara barang bere jadi barang bere. Nu biasana mah barang bere teh hese, mereka hese. Kamari mah loba nu ngadadak barang bere tapi duitna duit negara, lain duit manehna. Ya, gitu. Setuju gitu teh. Hari ini akan diputuskan. Kita tonton Mahkamah Konstitusi apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan negeri orang jadi negeri anu cager punya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih boga harapan gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang harus paham bahwa yang namanya orang beramal tanpa ilmu itulah disebutnya dhalin. Ibu sholat, bapak sholat, tapi teu ngarti naon dibaca dina sholat, eta teh dhalin, modal we jeung ulin gaweana teh. Ya, dolin teh modal jeung ulin, teu make otak. Jadi ibadah anu teu ngarti naon nu dilaksanakeun eta teh dolin, kabeneran dina bahasa Sunda mah dolin teh modal jeung ulin, jadi teu make otak. Ya. Ayo ge magdub make otak tapi teu make amal. Mutu we bagaimana orang lain bisa cilaka, bagaimana orang lain bisa dikuasai, bagaimana orang bisa terkelabui, bagaimana orang lain bisa milih saya tapi sebenarnya saya juga tidak bisa apa-apa. Nah gitu ya. Itu si magdub gitu ya. Apakah di dunia akan ada magdub dan dolin? Selalu pasti ada. Lawan magdub dan dolin siapa Bu? Mustaqim, orang yang istiqomah.